Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Arda dengan NPM 2011103010002. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana kondisi lingkungan dapat mempengaruhi morfologi dari kepiting biola. Jawabannya, secara ekologi, kepiting biola memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistemnya. Kepiting ini mampu membuat lubang hingga ke sedimen bagian tengah sehingga oksigen dapat masuk ke dalam lapisan sedimen. Hal ini berdampak pada terjadinya ataupun terciptanya sirkulasi udara yang memungkinkan terjadinya perombakan sedimen. Perombakan tersebut diperlukan dalam rangka mencegah akumulasi mineral di bagian bawah sedimen sehingga kandungan unsur hara tetap stabil dan mendukung pertumbuhan vegetasi di atasnya. Di samping itu, parameter ekologi juga ikut menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi karakter morfologi dan morfometrik dari kepiting biola. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa peran ekologis dari kepiting biola? Kepiting biola memiliki dimorfisme seksual pada bagian capit individu jantan. Kepiting biola berperan dalam menjaga keseimbangan rantai makanan dan siklus nitrogen dalam ekosistem. Kepiting biola berperan sebagai pemakan detritus di ekosistem mangrove. Morfologi merupakan salah satu faktor penunjang kepiting biola dalam melakukan peranannya. Penelitian dilakukan untuk mengetahui morfologi kepiting biola atau UCA-SP. Selanjutnya bentuk karapas, capit dan abdomen pada satu jenis yang sama maupun antar kepiting biola yang berbeda merupakan faktor dari ekologis kepiting tersebut. Kemudian kepiting biola memiliki peranan ekologi juga sebagai rantai makanan yang berperan dalam memakan detritus. Adapun seluruh jenis yang ditemukan di kepiting UCA-SPP memiliki masing-masing tipe habitat hidup yang berbeda-beda. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu, apa peran ekologis dari Bilfaphia? Bilfaphia memiliki peran secara ekologis baik dari segi ekonomi dan segi lingkungan perairan. Bilfaphia memiliki nilai ekonomis diantaranya menjadi sebagai bahan kerajinan tangan. Bilfaphia selain dari ketersediaan makanan, unsur hara dan bahan organik maupun kemampuan biota untuk dapat beradaptasi terhadap kondisi fisik lingkungan yang selalu berubah bahkan terhadap tekanan ekologis seperti pemangsaan oleh organisme lain bahkan memperebut tempat demi kelangsungan hidupnya. Adapun peran ekologis dari Bilfaphia yaitu Bilfaphia juga beraktivitas dapat mempengaruhi aktivitas manusia seperti pemukiman, pelabuhan, industri dan penangkapan ikan dan Bilfaphia di lingkungan pesisir secara langsung maupun tidak langsung akan menyebabkan perubahan kualitas lingkungan perairan seperti perubahan sifat-sifat fisika dan kimia dari perairan tersebut. Selanjutnya pertanyaan keempat yaitu, adakah Bilfaphia ideal untuk dijadikan bioindikator perairan? Salah satu anggota moluska yaitu Bilfaphia dapat digunakan sebagai bioindikator kualitas perairan karena Bilfaphia menghabiskan seluruh hidupnya di kawasan tersebut. Sehingga apabila terjadi pencemaran lingkungan maka tubuh Bilfaphia akan terpapar oleh bahan pencemaran dan terjadi penimbunan atau akumulasi. Sehingga jika ada bahan tercemar yang masuk di tubuh spesies tersebut, maka tubuh dari spesies yang tidak toleran tidak dapat bertahan hidup. Dengan demikian keberadaannya dapat digunakan sebagai bioindikator. Bilfaphia yang banyak terdapat di area ekosistem pesisir biasanya didominasi oleh kelas Bilfaphia penggali di permukaan pantai. Jadi
spesies ini bisa bertahan hidupnya itu berbeda-beda. Dia itu ditoleransi, dia mampu tidak menoleransi zat-zat yang ada di dalam tubuhnya tersebut. Sekian dari jawaban yang bisa saya jabarkan dan paparkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.